Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bahas lagi ya review soal asli UTBK 2024. Nah, ini ada yang dapat soal kayak gini nih. Langsung aja kita bahas ya. Banyak susunan 5 huruf berbeda dari huruf O, T, B, K, dan N. Dari kiri ke kanan dengan huruf B dan N harus berdekatan adalah. Oke, kita lihat dulu ada berapa huruf yang mau disusun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 ya. Kalau tidak ada syarat ini, maka harusnya adalah 5 faktorial cara atau susunan ya. Harusnya seperti ini. Tapi karena di sini ada syarat huruf B dan N harus berdekatan, maka tidak 5 faktorial cara. Nah, caranya gini teman-teman ya. Ada huruf B dan N yang harus berdekatan. Berarti B dan N kita tulis berdekatan atau berdampingan ya. Kemudian O, T, dan K-nya bebas. Misalkan ini O, kemudian ini T, kemudian ini K boleh ya. Tapi yang B dan N ini harus selalu berdekatan. Artinya B dan N ini menjadi satu bagian ya. Jadi ini dianggap satu, kemudian yang ini dianggap satu, yang ini dianggap satu, ini dianggap satu. Sehingga menjadi 4 komponen atau 4 huruf ya. Nah, yang ini karena ada 4, maka ada 4 faktorial cara atau susunan, ya. Jadi bukan 5, karena B dan N-nya ini selalu jadi satu. Ketika N-nya pindah di antara T dan K, maka B-nya juga ikut pindah, kan? Nah, di sini B dan N sendiri itu kan bisa geser-geser ya. Karena ini ada 2 huruf, maka ada 2 faktorial cara. Nah, semua cara ya tinggal kita kalikan. Ini 2 faktorial cara, ini 4 faktorial cara. Berarti sama hanya dengan 2 faktorial kali 4 faktorial sama dengan berapa? Teman-teman masih ingat ya, faktorial itu berarti mengalikan dengan adik-adiknya sampai terakhir 1. 2 faktorial itu berarti artinya 2 kali 1. 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 2 kali 4, 8 kali 6 berarti 48. Jadi jawabannya adalah 48 cara atau susunan. Oke, lanjut soal yang kedua ya. Ada yang dapat soal kayak gini juga nih. Gimana caranya? Gampang juga, teman-teman. Langsung kita bahas ya. Tuliskan berapa banyak cara menyusun huruf K, A, M, P, U, S dari kiri ke kanan dengan syarat A harus di depan dan S tidak boleh ada di posisi kedua. Oke, kita hitung ada berapa huruf ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya ada 6 faktorial cara. Atau nilainya sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Harusnya begini ya. Tapi karena ada syarat ya, syarat A-nya harus di depan. Berarti yang bagian depan ini hanya ada satu pilihan, yaitu hanya huruf A, nggak boleh huruf yang lain. Jadi di sini tidak jadi 6 pilihan, tapi hanya satu pilihan saja, yaitu A. Berarti ini tidak jadi 6, tapi hanya satu pilihan ya. 6-nya kita ganti 1. Nah, kemudian S-nya tidak boleh ada di posisi kedua. Nah, S-nya itu nggak boleh di posisi kedua. Kalau A sudah di depan dan S nggak boleh di posisi kedua, berarti pilihannya tinggal K, M, P, dan U. Ada berapa pilihan? 4 ya. Jadi posisi kedua tidak boleh 5, tapi hanya 4. Sedangkan posisi ketiga, keempat, kelima, dan keenam kan nggak masalah. Oke, langsung kita kalikan teman-teman ya. 4 kali 4, 16. 16 kali 6 itu 96. Jadi jawabannya 96 ya. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan cara ini, boleh dengan cara biasa ya, cara manual aja. Ini syaratnya A harus di depan, berarti tidak ada lain, A itu harus di depan. Berarti hanya ada satu pilihan saja ya, A-nya harus di depan. Kemudian syarat yang kedua, S tidak boleh ada di posisi kedua. Jadi di posisi kedua itu nggak boleh ada S, bolehnya adalah K, kemudian M, ya. Kenapa A-nya nggak ikut? Karena A-nya sudah di depan kan, jadi nggak boleh di posisi kedua. Kemudian P dan O, ya kan? Jadi ada berapa pilihan nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pilihan. Nah, untuk posisi 3, 4, 5, dan 6 kan bebas. Misalkan nih, posisi yang pertama kan sudah jelas A ya, kemudian posisi kedua mengambil huruf K. Berarti posisi yang ketiga nggak boleh ngambil K lagi, karena K-nya sudah dipasang di
Di huruf yang kedua berarti bolehnya adalah M, P, O, dan yang belum adalah S. S-nya kan boleh di ketiga ya, berarti ini tambah S. Hanya saja S-nya nggak boleh di kedua. Jadi ini ada 4 pilihan, ya kan? Kemudian misalkan huruf ketiga ini yang diambil adalah huruf M. Berarti posisi yang keempat pilihannya tinggal ini, yaitu P, O, dan S ya. Jadi ada 3 pilihan. Kemudian dari 3 ini misalkan yang diambil adalah huruf P, berarti masih ada 2 pilihan, yaitu huruf O dan S. Berarti di sini ada 2 pilihan. Dan dari 2 pilihan ini misalkan yang diambil adalah U, maka sekarang tinggal 1 pilihan yaitu huruf S. Ya, jadi banyak cara, semuanya tinggal dikalikan. 1 kali 4 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama kan? 1 kali 4 kali 4 kali 3 kali 2, 1 sama dengan 96 cara. Ya. Oke teman-teman, ternyata ada juga yang dapat model soal kayak gini ya. Oke, kita bahas. Banyaknya susunan 5 angka berbeda dari angka 0, 1, 2, 3, dan 4 dari kiri ke kanan dengan angka pertamanya bukan 0 dan angka terakhir 1 atau 3 adalah berapa? Oke, langsung aja kita bahas. Karena di sini ada 5 angka berbeda, 5 angka berbeda, maka kita buat 5 tempat ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tempat angka ya. Nah, yang akan kita isikan itu adalah banyak pilihan ya, banyak pilihannya. Oke, sekarang posisi yang pertama itu bukan 0, berarti boleh 1, 2, 3, atau 4. Nah, masalahnya di sini kan ada syarat ya, angka pertamanya bukan 0 dan angka terakhirnya adalah 1 atau 3. Oke, sekarang kita misalkan yang angka terakhir itu adalah angka 1 ya. Jadi dari 0 sampai 4 ini kita ngambil angka 1, ya kan? Nah, karena angka terakhirnya 1, berarti banyak pilihannya ya 1, yaitu angka 1 sendiri. Jadi yang kita pilih adalah angka 1 ini. Angka 1 sudah dipilih, maka di posisi yang lainnya nggak boleh ada angka 1 lagi, ya kan? Oke, kemudian kita langsung lari ke yang pertama ini. Syarat pertamanya adalah bukan 0, berarti yang pertama ini nggak boleh nulis angka 0, bolehnya angka berapa? 1, 2, 3, atau 4. Tapi kan 1 sudah ditulis di belakang nih, berarti yang di sini nggak boleh nulis angka 1, bolehnya adalah angka 2, 3, atau 4. Jadi di posisi pertama ini kita hanya bisa memilih 3 angka. Ditulis ya, angkanya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, misalkan dari 3 angka ini yang kita ambil adalah angka 2. Maka yang di sini nggak boleh nulis angka 2 lagi karena sudah ditulis di posisi yang pertama. Berarti kita bisa nulis angka 3 atau angka 4 ya. Dan juga bisa nulis angka 0 karena angka 0 itu tidak boleh di posisi yang pertama saja. Sedangkan di posisi yang lain nggak masalah ya kan. Nah, di sini kan berarti ada 3 pilihan nih teman-teman ya. Ada 3 pilihan, boleh milih salah satu. Nah, misalkan yang kita pilih adalah angka 3. Angka 3 sudah kita pilih, maka yang di sini nggak boleh nulis angka 3 lagi. Bolehnya adalah 4 sama 0 yang belum dipilih. Sehingga di sini ada 2 pilihan, yaitu 4 atau 0. Nah, misalkan dari 2 pilihan ini kita ngambilnya angka 4. Kita nulisnya angka 4, maka yang di sini hanya tersisa 1 angka, yaitu angka 0. Jadi hanya 1 pilihan saja. Kemudian banyak susunannya berapa? Ya tinggal kita kalikan aja nih teman-teman. Kita kalikan hasilnya berapa? 3 kali 3 9 kali 2 berarti 18 cara atau susunan. Ini untuk yang angka terakhirnya adalah 1. Nah, sekarang kalau angka terakhirnya 3 gimana? Ya, caranya pastinya sama ya. Kita buat 5 tempat angka. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir itu hanya ada angka 3 saja. Berarti posisi yang lain tidak boleh ada angka 3 ya. Jadi di sini hanya ada satu pilihan yaitu angka 3. Kemudian larinya ke depan ya. Karena yang depan itu nggak boleh 0 dan yang depan juga nggak boleh 3 karena 3 sudah ditaruh di belakang ya. Berarti tinggal 3 pilihan. Sebenarnya sama dengan yang atas. Bedanya di sini kita boleh milih angka 1, milih angka 2, atau milih angka 4. Nggak boleh milih angka 3 karena sudah di belakang sini, ya kan? Kemudian untuk yang lain sama dengan yang atas ya, yaitu 3, 2, 1. Tinggal kita kalikan, hasilnya sama dengan berapa? 18 cara juga ya.
Kemudian semua caranya berapa? Ditambah atau dikali? Nah, karena di sini ada kata hubung atau, maka ditambah ya. Jadinya 18 tambah 18 yaitu 36. Jadi jawabannya adalah 36 cara atau susunan. Oke teman-teman, sebagai latihan silahkan teman-teman kerjakan soal ini ya. Nomor satu. Kemudian yang nomor 2. Ya, ini yang nomor 2 ya, silahkan teman-teman kerjakan, jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Mudah-mudahan teman-teman diterima di PTN yang dicita-citakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.